Setuju nggak sih kalau kita kurang punya lokasi wahana bermain? Ya, selama ini yang paling bisa dibanggain ya Dufan. Tapi kenapa ya nggak banyak yang bangun wahana bermain minimal dengan skala Dufan? Padahal dunia fantasi sudah diresmikan sejak 1985 silam. Kayaknya perlu ada yang baru lagi deh, setuju nggak? Sobat bisnis, kita mulai dulu yuk dari kabar pasar modal hari ini. IHSG ditutup melemah 0,42% ke level 6.809,26 pada perdagangan 10 November 2023. Head of Research Pintarco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan, IHSG diperkirakan bergerak fluktuatif di rentang 6.800 hingga 6.850 pada Jumat 10 November 2023. Menurut Valdi, pelemahan indeks Wall Street berpotensi memberikan dampak negatif terhadap psikologis pasar di hari ini. Oh ya, balik lagi ke masalah wahana bermain nih. Sebenarnya bicara soal wahana bermain atau taman hiburan, ada tuh pengusaha yang sudah berencana menghadirkan Disneyland Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Haritanu Sudipyo? Inspirasi Disneyland pernah dicetuskan 50 tahun silam. Butin Soeharto kala itu terinspirasi Disneyland dan juga mewujudkannya melalui miniatur Indonesia, yakni Taman Mini Indonesia Indah. Oke, balik lagi ke obsesi Haritanu. Taman hiburan ala bos MNC ini akan diwujudkan di kawasan ekonomi khusus Lido, Jawa Barat. Proyek ini muncul usai MNC mencaplok kawasan Lido Resort dari grup Bakri pada 2016 silam. Ya, kala itu MNC Land mengaku siap menggelontorkan dana hingga 1 miliar US dollar untuk menyulap kawasan itu menjadi taman hiburan terintegrasi kelas dunia. Bukan isapan jempol, kawasan ini pun resmi menjadi Kek Lido yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret lalu. Dibangun di atas lahan seluas 1.040 hektar, KPIG menggelontorkan dana hingga 33,4 triliun rupiah hingga 2030 mendatang. Rencananya, Kek ini akan menjadi lokasi wisata dengan berbagai daya tarik, mulai dari theme park kelas dunia, golf course, studio film, music and art center, hingga retail and dining. Bahkan, Kek Lido disebut dapat menyerap 29.545 tenaga kerja sepanjang operasionalnya. Ya, namun masih 6 tahun lagi ya, sabar sobat bisnis. Nanti setelah diresmikan, PT MNC Land Tbk atau KPIG menyebut pembangunan proyek Kek Lido dilakukan secara bertahap dan juga diproyeksikan selesai dalam 20 tahun ke depan. Nantinya, Kek Lido akan jadi sumber pendapatan mayoritas dari MNC Land. Baru-baru ini, KPIG meresmikan Lido Music and Art Center atau LMAC. LMAC adalah outdoor venue untuk konser gitu sobat bisnis. Dan juga KPIG juga akan lanjut nih garap MNC Park berskala internasional dan Lido World Garden. Selain rencana total 18 proyek di kawasan ini, ada yang menarik, yaitu adalah kolaborasi Haritanu dengan Donald Trump melalui venue lapangan golf and resort. Nah, udah kebayang kan mewahnya? Tapi gimana ya strategi dari MNC Group nyari modal 35 triliun rupiah? Direktur Utama MNC Land, M. Budi Rustanto mengatakan bahwa dana tersebut akan berasal dari beberapa sumber, mulai dari penjualan properti hingga perbankan. Apakah rencana jangka panjang ini bisa jadi katalis positif untuk KPIG? Soalnya nih, ada kekhawatiran bisnis properti pada tahun depan yang akan diprediksi terkontraksi seiring dengan momentum pemilihan umum dan juga pemilihan presiden 2024. Head of Research 99 Group Marissa Jaya menuturkan, secara historis tren penjualan rumah selama pemilihan umum atau pemilu dan juga pemilihan presiden atau pilpres memang menunjukkan tren perlambatan. Melansir data 99 Group, pendapatan dari 8 pengembang properti terkemuka nasional selama 2014-2015 dan 2018-2019 justru turun dari sisi pendapatan dan juga penjualan. Pada 2015, pendapatan pengembang turun 0,6%. Sementara pada 2018 terkontraksi 4,2%. Namun dia menegaskan kondisinya berhasil pulih di tahun selanjutnya. Selain itu, Marissa juga menambahkan, kontraksi di tahun politik relatif ringan dari dampak pandemi pada 2020 yang turun 13%. Ya, berbeda dengan 99 Group, Senior VP Marketing Barat Busani optimis sektor properti akan tetap bergeliat pada 2024. Menurutnya, dampak dari paket kebijakan pemerintah diprediksi baru akan terasa pada pertengahan Januari 2024. Alasannya, penetapan PPN DTP terlalu pendek dan juga perlu mempertimbangkan waktunya.
Oke, kita lihatlah stimulus pemerintah ini apakah benar-benar bisa berdampak untuk menggerek kinerja sektor properti perumahan? Sobat bisnis, selamat berakhir pekan ya. Besok rencananya mau ke mana-mana? Boleh dong kalau ada rekomendasi. Sampai jumpa di pekan depan.